alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah viral semenjak dahulu, semenjak beliau lahir, bahkan jauh sebelum beliau lahir Rasulullah telah viral. Tak perlu ada orang lain memviralkan Rasulullah Muhammad. Rasulullah telah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu akan datang nanti seorang Rasul utusan Allah yang menyempurnakan risalah. Dialah Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang ketika lahir sudah yatim. Sebentar ketika umur 6 tahun pulang dari Yathrib menziarahi ayahnya, lagi-lagi yatim sekali lagi dengan meninggalnya ibunda beliau atau piatu. Tapi Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah, dimaksudkan, diajarkan semenjak lahir Rasulullah sampai Rasulullah mengucapkan kata-kata dalam haji, khutbah haji perpisahannya, khutbah haji wada. Istilah haji wada itu terakhir muncul ketika Rasulullah telah tiada, perpisahan. Tetapi di haji tersebut Rasulullah memberikan tanda-tanda. Masyarakat dan sahabat umat Rasulullah seolah-olah tahu ketika turun ayat terakhir, turun Al-Maidah. Hari ini kusempurnakan kepadamu Islam sebagai agama. Rasulullah menyampaikan itu. Tetapi selama 63 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan manusia yang lain, jika ada orang Aceh saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada sudah Islam mungkin, ya kita juga mendengar kabar Rasulullah, dan kabar itu tidak perlu lama sampai. Kalau kabar berita itu cepat sampai, berita cepat sekali sampai. Sama seperti sampainya informasi dari Indonesia ke Amerika, meskipun beda waktu. Sama seperti sampainya hari ini kita menyebutkan 8 Dzulhijjah. Besok disebutkan 9 Dzulhijjah. Baru lusa itu disebutkan 10 Dzulhijjah. Cepat sekali sampai informasi. Nanti ada perkara-perkara yang membedakan informasi itu, siapa yang menggunakannya. Jika ada warga Aceh, orang Aceh, enggak Islam pada masanya, cuma sejarah tidak menyebutkan. Nanti mungkin kita perlu rujuk. Imam Syekh mungkin ada dalil tentang bagaimana, ada enggak sejarah? Saya dengar dan saya melihat dalam beberapa nukilan, tetapi harus ada nukilan baru lagi bahwa yang orang Aceh pada masa Rasulullah enggak Islam. Berarti cepat sekali tersebar itu informasi. Kaum sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, yang mau kita sebutkan bahwa 63 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama manusia, tidak ada manusia di bumi ini yang meskipun ada yang menistakan Rasulullah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka itu tidak mendapat keuntungan apa-apa dari sana. Meskipun mereka mendapatkan viral, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan santun. Kita kaum muslimin hati Allah Subhanahu wa taala, waktu ada orang yang menjelek-jelekkan Rasulullah, yang harus dibuda. Itulah hak Rasulullah pada umatnya untuk dibela. Meskipun Rasulullah tidak meminta kita untuk bela, tetapi kita cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersalawatlah banyak-banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga berjumpa dengan beliau. Nanti Rasulullah akan mengiring kita ke sebuah wadi, sebuah tempat lembah yang di sana ada air. Berkumpul umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kelelahan di padang mahsyar. Sebelum dihisab,
pergi ke surga. Setelah dihisab, ada amalan-amalan yang kurang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Maka berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hilal ataupun bulan sabit itu menjadi pedoman waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan dalam surah Al-Baqarah 189. Orang-orang bertanya tentang bulan sabit itu apa? Yas'alunaka anil ahillah. Wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad, manusia akan bertanya tentang sabit. Jawablah, qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Sebutkanlah, katakanlah bahwa hilal itu adalah waktu, pedoman waktu bagi manusia dan untuk ibadah yang maklumat, yaitu ibadah haji. Pedoman waktu bagi manusia itu sudah disebutkan untuk pedoman awal bulan, awal hitungan nisab sampai haul, sampai hitungan haul, awal hitungan bulan untuk berpuasa, kapan hitungan kita melaksanakan sholat dan lain sebagainya, sampai dengan sholat dan macam-macam. Pedoman kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hilal. Dan juga pedoman untuk haji. Maka jelas firman Allah Subhanahu wa taala, jika kita berpegang dengan itu jelas. Para fuqaha asy-Syafi'iyah mengikut Imam Syafi'i tentang kejadian hari ini, apakah kita berpuasa Arafah? Apakah besok kita berpuasa Arafah? Para fuqaha dalam kitab-kitab menyebutkan bahwa rujukan kita adalah hilal, dan hilal itu dilihat di ru'yah, sama seperti kita melakukan ibadah puasa Ramadan. Dan ini pendapat sahih dan mu'tamad dan diamalkan oleh seluruh mazhab Syafi'i karena pedoman fuqaha Syafi'iyah. Lalu karena kecanggihan teknologi dan kita bisa melihat ternyata hari ini orang-orang Saudi mendapatkan, Arab Saudi mendapatkan bulan yang mereka tengok itu di awal penentuan awal Dzulhijjah itu jatuh Arafah hari ini. Maka beruntung sekali jemaah haji yang berangkat. Ya, kita juga berdoa nanti supaya ke depan juga kita rasakan seperti ini. Hari Jumat Arafah Haji Akbar. Dan itu bukan dibuat-buat. Penentuan itu nggak bisa dibuat-buat. Apapun negaranya, maka kita harus percaya. Kejadian yang sama juga terjadi beda derajat tentang pendapatan melihat ru'yah hilal. Maka negara Indonesia, ya, mata lihat, ya, tempat melihat bulan itu belum nampak, derajatnya kurang. Jadi disempurnakan akhir bulan kemarin sehingga hari ini baru 8. Maka pendapat ulama tadi kita sudah sebutkan. Ada yang berpuasa hari ini, puasa tarwiyah. Yang berpuasa besok, puasa Arafah, silakan. Jika berpuasa besok, hari raya hari Ahad. Jika berpuasa Arafah hari ini mengikuti tahun ini, maka hari rayanya adalah besok. Tidak masalah. Tidak masalah. Itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa dipertanggungjawabkan orang-orang yang melihat hilal tersebut. Tapi kalau kita reka-reka sebenarnya, Sawai di Bandara di Saudi bukan di Indonesia. Awai dari Indonesia berjil. Seharusnya keluar hilalnya juga demikian. Tetapi kuasa Allah dibuktikan dengan teknologi juga. Lalu pendapat kita apa? Tidak masalah. Tidak perlu berdebat lama sekali tentang masalah itu. Dalil kita adalah hilal itu menjadi waktu pedoman waktu. Apakah untuk puasa atau ibadah lain dan juga untuk haji. Maka oleh karena itu kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap tenang, nyaman. Siapa yang mengamalkan pendapat siapa, ya, silakan. Yang terus. Kalau ada yang menyebutkan dulu nggak ada perbedaan tentang masalah hari Arafah. Memang ada masalah, namanya waktu kalian nggak ada masalah.
Bukan hari ini saja melihat hilal, sudah dipraktikkan dari dulu. Muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sebutkan saja hari Arafah menurut Saudi. Itu masyarakat-masyarakat Al-Hujaz, tamu Allah itu kalau hari ini saat ini jam 13 atau kurang sekitar 4 jam sekitar pos belum. Yang tengah gejak dengan kaki atau dengan motor masyair ila Arafah. Dipraktikkan jauh. Rasulullah telah mempraktikkannya. Bentuk teruk dia jauh rawat sembahyang. Olehnya dengar khutbah Arafah. Yang mau kita sebutkan, saya menukilkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada saat khutbah Arafah. Itu pada tahun ke-10 Hijrah. Dan yang khutbahnya paling luar biasa. Rasulullah SAW sampaikan beberapa pesan dalam khutbah beliau. Pertama tentang ketauhidan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala secara konteks disampaikan. Khutbahnya ringkas tetapi maknanya dipahami jelas, dan sampai hari ini para mufassir hadis itu mengkaji sebagai rujukan khutbah Nabi. Maka khutbah namanya panjang. Kecuali khatib seperti saya misalnya susah untuk mempercepat, diterima kadang lambat berbicara. Rasulullah itu mempunyai kelebihan menyampaikan pesan, menyampaikan khutbah itu singkat, mempersingkat kata dan bisa dimaknakan dan mufhum menurut. Itu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jawami'ul kalim. Muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang ketauhidan diajak oleh Allah Subhanahu wa taala melalui diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauhid yang benar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka itu menjadi zikir yang disampaikan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah itu. Zikir itu siapapun, apakah jamaah haji, apakah orang-orang di seluruh dunia, digalakkan untuk mengucapkan zikir tersebut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bujang, bela. Menyadajak wajib gedayana sabuh perintah oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan sempurna rukun haji, yang berzikirlah Anda lebih banyak. Kalau kita sering mengingat-ingat leluhur kita, ingat bela-bela dah ingat Allah, bela-bela dah ingat, bertamak-tamak yang disampaikan dalam sebuah ayat dalam Al-Quran. Muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, gedanglah Rasulullah dalam mimbar khutbah Arafah. Ditanya oleh Rasulullah, wahai umat lem, nyawa pula bahasa Aceh supaya kita lebih merasa. Nyawa pula waktu kita yang nyawa pula oleh Rasulullah, kan berarti Rasulullah ada kata pula. Dan umat pun yang mendengar perkataan tersebut, ini ada sesuatu yang luar biasa. Sampai mereka mengira mereka hanya jadi tahu. Tak boleh jawab sembarangan di hadapan Rasulullah SAW. Mereka hanya menjawab, Allah dan Rasul lebih tahu. Ketika menjawab pertanyaan istifham seperti itu, diam oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai jamaah mengira Rasulullah akan memberikan nama untuk bulan ini, padahal nama itu sudah ada. Dijawab oleh Rasulullah, bukankah ini bulan Zulhijjah? Dijawabnya oleh jemaah, jawab Urwah, itu kan hari sudah ditentukan, hari 9 Zulhijjah. Rasul, Allah dan Rasul yang lebih tahu, kata jemaah. Rasulullah diam lagi. Mungkin ada hari lain, ada tanggal lain, atau bukan seperti kita. Kadang Rasulullah SAW ketika
umat mendapatkan seperti itu. Rasulullah sedang berkomunikasi dengan malaikat. Kadang di detik itu turun hadis, turun wahyu, ya, turun ilham dari malaikat. Maka pantas jemaah menjawab demikian. Sampai Rasulullah diam, kemudian Rasulullah menjawab, bukankah ini hari Arafah? Wahai umatku, negeri apakah ini? Apakah ada penamaan negeri? Karena Rasulullah SAW baru dari Madinah 10 tahun hijrah. Tidak. Apakah dilabelkan dengan sebuah tempat baru? Lalu Rasulullah SAW menjawab, setelah jamaahnya menjawab Rasul, Allah dan Rasul lebih paham. Kata Rasulullah, bukankah ini negeri Mekah? Wahai jamaah, wahai umatku, dengarkanlah baik-baik. Sesungguhnya Allah mengharamkan, menghormati harta, jiwa, dan kehormatan seluruh manusia. Pada hari ini Allah haramkan untuk dizalimi, Allah haramkan untuk diganggu harta, jiwa, dan kehormatan seluruh umat manusia. Sama seperti Allah menghormati, Allah memberikan penghargaan terhadap hari ini, terhadap tempat ini, dan terhadap bulan ini. Maka tiga hal tersebut kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itamalah dalam maqasid syariah. Itu pun syariat Islam untuk menjaga kehormatan, menjaga jiwa, menjaga harta. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khutbah Rasulullah singkat disampaikan. Dan jika kita berkesempatan mendengarkan khutbah hari ini, misalnya di Arafah saat sebentar lagi, juga khutbah seperti itu akan diulang. Ini disampaikan berulang-ulang kepada kita, kepada seluruh khalayak yang hadir dan sudah hadir di hadapan Rasulullah SAW. Para hujaj, para tamu Allah itu dari berbagai pelosok dunia, dari Persia, dari Irak, dari Balkan, dari semua, dari ada depu dari Kina, yang dari Nusantara, ada depu ada yang tidak ada perbedaan dalam sebuah pakaian yang tidak berjahit, satu warna. Tidak membedakan di sana saya seorang menteri, tidak membedakan di sana saya presiden, saya pengurus masjid, saya tukang bakso, saya orang biasa. Tidak, sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pakaian takwa. Pakaian takwa. Maka dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini kepada khalayak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan juga pesan-pesan. Telah diam sebentar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum bi ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Demikian bagi Allah Subhanahu wa taala. Punya tak dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamu gitu. Tamu sedih dah. Maka ya kita harus merujuk membaca hadis Rasul tentang kejadian ini, membaca sirah nabawiyah supaya kita lebih paham dan mengamalkan nilai-nilai yang diinginkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah menyampaikan ini momen haji. Maka kita mengambil tema tentang haji, tentang khutbah Rasulullah SAW, nilai-nilai. Jangan lihat hal keduanya dengan penyampaian yang begitu luar biasa dan dinisbahkan, dihubungkan dengan waktu, dihubungkan dengan tempat. Semua orang-orang yang ada di ruang dan waktu tersebut, bahkan waktu dan ruang sendiri, hanyut dalam khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jamaah haji, dengan umatnya menuju ke Muzdalifah, mengumpulkan kerikil-kerikil
menyampaikan kepada umat, Arafah tadi adalah hari raya. Hari nahar adalah hari makan-makan. Tidak susah di dalam agama ini kaum muslimin oleh Allah disampaikan Rasulullah. Ketika ada orang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, don bunuh kan? Leblaku bunuh, leblaku nyawele, kemudian tahalul, leblaku jam lempar nyawele, kemudian tahalul. Gimana? Karena Rasulullah mengajak, ikuti aku dalam manasik haji. Sama seperti perintah Rasulullah SAW, ikuti saya, salatlah kamu sebagaimana engkau melihat saya salat. Berarti petunjuknya adalah Rasulullah SAW. Maka dikejut, karena ribuan jamaah haji ini datang pada Rasulullah, Rasulullah langsung merespon, tenang, yang terpelakunya kabur, tidak dipaksakan. Hal-hal yang sepele di ilmu agamanya berubah, tidak. Rasulullah sampaikan juga ketika itu. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tawaf wada. Dan ternyata memang apa yang terbersit dalam hati setiap orang yang mendengar khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kutui bahwa tidak lama setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dan tahun depan tidak ada lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir khutbah menyampaikan, ku tinggalkan kepada kalian wahai umatku, yang jika engkau berpegang teguh padanya tidak akan sesat. Kitabullah. Dalam khutbah itu cuma disampaikan kitabullah. Dalam kesempatan lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada, ma tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wasiat Rasulullah, kita yang kata wasiat lewat dahulu kita. Orang tua kita mewasiatkan, nyonya toko ipat terjaga benar, nyonya ada terjaga benar, nyonya saudara, nyonya cuma miwa mak tu nenek ipat terjaga benar. Nya kelayaknya, nya kelayaknya sembahyangnya, nya tabung siat wakaf tu. Gimana kabar? Yang begah lewat cik ni. Gedak nama kiban kita yang tamat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kau tamat, tetapi kadang-kadang kita yang lalai makan, kadang hana dah baca atau dua orang sampaikan, maka orangnya akan ingatlah kaum muslimin mati Allah Subhanahu wa taala kembali pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyampu yang dibelakang oleh huruf kafir ya, dipukiral nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tak cukup faedah katanya. Membenci mereka dan mengingat Rasulullah. Semakin cinta kepada Rasulullah SAW, amalkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari beliau bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Kaum muslimin berkata Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hadiah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui diri Rasulullah SAW pada haji ini, pada hari Arafah. Pertama adalah puasa Arafah. Yang tim puasa Arafah ampun dosa terlikut dan situ sampai mempok lamu Arafah ke depan. Yang kedua, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan dalam sebuah hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwa wahai malaikat yang kena yang urut doa yang pak uru Arafahnya, urut doa pak uru Arafah, dan itu boleh kata saksikanlah bahwa doa-doa mereka tersebut, perbuatan-perbuatan mereka tersebut, jika itu dilakukan di tempat lain, di hari lain, biasa betul, tetapi hari ini aku kabulkan semua doa mereka, aku kabulkan semua kesukuhan dan kekusyukan. Ibu saksi bapa malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis yang sahih sampaikan demikian. Dua hadiahnya diberi ke kita. Maka kita Yohana ini tanpa
Kita yang hana ini kita yang nak puasa. Munyo nak haji kita yang hanya puasa. Ada kesunatan orang yang haji itu untuk berpuasa Arafah. Kaum muslimin mati Allah Subhanahu wa taala. Inilah bayangan pelaksanaan haji yang di sana ada ritual-ritual yang semuanya disyariatkan kepada tayo dan nilai-nilai filosofis yang membangun karakter kita ke arah lebih baik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada diri khatib dan kepada muslim.